Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dipertemukan dalam keadaan sehat. Malam ini dipertemukan dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak dan Ibu pernah membaca hadis Al-Arba'in An-Nawawi, di antaranya di sana disebutkan ada manusia yang sepanjang hidupnya itu beramal amalan ahli surga. Tinggal sejengkal masuk surga, dia melakukan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada pula orang itu yang sepanjang hidupnya beramal amalan ahli neraka, tinggal sejengkal dia dengan neraka, dia berbalik beramal amalan ahli surga. Tidak jadi masuk neraka, tetapi dia masuk surga. Saat ini Bapak dan Ibu, ketahuilah, kita baru saja beramal amalan ahli surga. Seandainya ini menjadi amalan terakhir kita, maka alhamdulillah itu merupakan calon penghuni surga. Maka setelah ini Bapak dan Ibu, jangan berniat untuk melakukan amalan penghuni neraka, tetapi berniatlah untuk melakukan amalan penghuni surga, supaya akhir kehidupan kita ini amalan penghuni surga, sehingga surga itu tempat kita. Itu penting bagi kita semuanya. Berikutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita itu dengan kawan kita, saudara kita, teman kita, bahkan guru kita, itu menjadikan cermin. Kita lihat dia, kita dengarkan ucapannya, kemudian kita nilai. Seringkali yang kita lakukan seperti itu. Melihat orang, mendengarkan ucapannya, memperhatikan perangainya, kemudian kita menilai orang tersebut baik atau buruk. Jarang kita melihat diri kita sendiri, tapi yang kita lihat adalah orang lain. Padahal bisa jadi orang lain yang kita nilai jelek, itu bisa jadi di akhirat dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah menilai, makasih Pak, diri kita ini baik, ternyata di akhirat sebaliknya, kita ini tidak baik. Maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan hanya menyampaikan sembahlah Allah, laksanakan perintahnya, tapi juga apa? Jadilah manusia yang beretika, bermoral yang baik. Jangan menjadi manusia yang menjadikan temannya ini sengsara. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan yang kita ucapkan untuk menjelek-jelekkan orang lain. Kita ajak orang lain untuk ikut menjelek-jelekkan orang lain. Dan itulah yang sering dilakukan orang. Ketika seseorang itu menilai seseorang tidak baik menurut orang lain, kemudian dia tidak suka apa yang dia lakukan. Terkadang dia sudah tidak suka saja, menyapa tidak mau, kemudian memberi sesuatu tidak mau, bersilaturahim ke rumahnya juga tidak mau. Karena apa? Tidak suka dengan orang tersebut. Artinya apa? Perbuatan itu bisa menjadi racun bagi dirinya sendiri. Tapi terkadang bukan hanya itu saja. Ketika kita itu menilai orang lain tidak baik, bukan karena nafsu, tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memutuskan ini baik, ini buruk, itu kita ikuti, tidak masalah. Tapi kita ini menilai orang lain tidak baik, itu ukuran kita sendiri. Ukuran nafsu kita. Kemudian
ada sesuatu yang tidak baik dalam hati kita, kita ajak orang lain untuk turut menilai orang itu jelek juga. Ya, akhirnya apa? Dia kasak kusuk ke sana kemari supaya menjauhi dari orang yang dia tidak sukai. Jadi dia tidak suka kepada orang lain, tidak cukup dirinya sendiri. Tapi apa? Menggalang supaya orang lain juga ikut-ikutan tidak suka dengan orang tersebut. Ada nggak orang model kayak gitu? Banyak. Ada di sini orangnya. Kadang seperti itu. Ukurannya bukan Allah dan Rasul baik dan buruknya. Tapi apa? Kita sendiri yang menilai orang itu baik atau buruk. Itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga yang terjadi apa? Ucapan kita itu menjadi perusak persatuan dan kesatuan. Ucapan kita bisa jadi menjadikan masyarakat itu tidak aman. Karena apa? Ucapan yang dilakukan oleh seseorang. Maka seharusnya apa? Kita jadikan yang pertama kali, ketika kita lihat orang lain itu tidak baik, itulah cermin. Jangan diikuti. Tapi kalau ketika kita melihat orang lain itu baik, apa yang kita lakukan? Ikuti. Maka betul orang lain menjadi cermin karena terkadang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Coba lihat diri kita sendiri. Kapan kita bisa melihat diri kita sendiri? Di depan cermin. Maka lihatlah kawan kita. Masya Allah, dia tenang sekali hidupnya. Karena apa coba? Karena dia itu disiplin, rajin melaksanakan perintah Allah, baik atau buruk. Ikuti. Tapi ketika kita melihat perintah-perintah Allah ditinggalkan, maksiat sering dilakukan, melanggar larangan Allah, maka apa yang kita lakukan? Jangan diikuti. Kita cemooh boleh enggak Ustadz orang seperti itu? Khawatir ketika saat ini dia melakukan kemaksiatan, kemudian kita cemooh, kita jauhi. Bukankah Rasul SAW ketika ada orang bermaksiat seperti itu, dakwah itu dilayangkan kepadanya, diajak untuk berbuat baik. Bukan sebaliknya, kita ucapkan, kita sebarkan kejelekan orang tersebut di tengah-tengah orang lain. Nah, itu artinya apa? Menyebarkan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa? Supaya menjauhi orang tersebut. Walaupun Imam Nawawi pun juga menyebutkan, hal itu terkadang dibolehkan. Manakala di depan pengadilan harus menyebutkan kejelekan orang lain. Atau memang orang tersebut terkenal tidak baik, melamar anak tetangga kita, kita tahu, kita sampaikan kejelekan orang tersebut, supaya apa? Kejelekan itu tidak menular kepada orang lain. Dan ini penting, ternyata perbuatan jelek paling mudah untuk menular dibandingkan perbuatan baik. Nah ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan. Karena apa? Manusia itu dihadapkan kebenaran yang satu, tetapi lawan yang menyerang kebenaran ini datang dari hawa nafsu, datang dari setan, dan juga datang dari manusia yang sifatnya seperti setan. Oleh karenanya, orang-orang yang berjalan di jalan kebaikan itu membutuhkan kesabaran dan pengorbanan, karena yang dihadapi adalah hawa nafsunya yang cenderung mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setan iblis itu jelas-jelas di hadapan Allah, aku ingin menyengsarakan manusia, menyesatkan manusia. Juga ada pengikut iblis yang berasal dari manusia, minal jinnati wan nas. Perjuangan ikhwas kalian
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran tauhid dibangkitkan kembali karena Allah sayang kepada umat manusia. Seandainya manusia dibiarkan tersesat, maka pasti mereka masuk neraka. Padahal ketika Allah menciptakan neraka, Allah bilang kepada malaikat, lihat ciptaanku. Ketika malaikat melihat neraka tersebut, malaikat bilang, wahai Tuhanku, tidak ada hambamu yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni neraka. Allah bilang, lihat jalan menuju neraka. Kemudian malaikat itu melihat, ternyata jalannya itu mulus, jalannya itu penuh dengan keindahan, jalannya itu tidak ada rintangan. Maka malaikat itu mengatakan, wahai Tuhanku, kalau jalan ke neraka ini seperti ini, aku khawatir hambamu banyak yang terjerumus akan memilih jalan seperti ini, ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka. Itu kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang neraka. Maka ketika Allah sayang dengan umat manusia, khawatir umat manusia ini memilih jalan yang seperti itu, maka apa yang terjadi? Kecelakaan, kemudian kesengsaraan yang akan dihadapi oleh manusia. Maka Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah usia beliau 40 tahun. Diutus oleh Allah. Apa yang dihadapi? Rasul sampaikan, wahai manusia, kalau kalian terus-menerus seperti ini, menyembah berhala dan lain sebagainya, bukan Allah yang kalian sembah, maka yang terjadi adalah kesengsaraan. Ucapan Rasul yang sebelumnya mereka sebut Al-Amin itu kemudian direspon oleh masyarakat, terutama para pembesar, para tokoh. Apa respon mereka? Respon mereka adalah respon yang tidak baik. Yang dulunya mereka suka dengan Nabi, kemudian dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, mereka menjauh, tidak suka dengan Nabi. Kalau hanya itu saja, mereka diam, tidak suka, tidak mau mengikuti Nabi, sudah, itu menjadi racun bagi dirinya sendiri, yang akan membinasakan dirinya sendiri. Tapi mereka tidak diam. Penentang kebenaran itu tidak diam. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan penentang kebenaran itu mengajak orang lain untuk sama-sama tidak mengikuti nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan? Racun mereka sebarkan kepada orang lain. Rasa benci kepada Nabi Muhammad mulai mereka sebarkan. Rasa benci terhadap ajaran Nabi kita Muhammad sudah mulai mereka sebarkan. Terkadang mereka harus keluar uang sebagai modal untuk apa? Menentang ajaran kebenaran. Walaupun saat itu di antara mereka, kalau mereka berpikir, itu akan menemukan yang disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Kemudian disebarkan itu kebencian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caci maki mereka lakukan, bukan satu orang. Kalau seorang masih mending, racun itu mengenai dirimu sendiri. Tapi dia sebarkan kebencian orang lain, bahkan orang lain disuruh caci maki saja dia. Bully saja dia. Ancam saja keselamatan jiwanya. Seperti itu dilakukan oleh mereka yang tidak suka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, berat perjuangan beliau untuk menyampaikan risalah tauhid yang sebenarnya dari nabi yang satu ke nabi yang lain tidak berubah, sama. Tapi itulah tantangan yang dihadapi. Maka di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika menyampaikan dakwah di hadapan mereka, nasihat supaya umat ini selamat masuk surga, tapi respon masyarakat adalah tidak baik,
bahkan mereka itu menyebarkan racun untuk membenci Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah memberikan sebuah terapi, memberi sebuah motivasi. Wahai Muhammad, kamu tidak salah. Jalan yang kamu tempuh adalah jalan yang benar. Tapi ini dibully oleh masyarakat, dibenci oleh masyarakat. Bahkan mereka itu bukan hanya sendiri, mengajak orang lain untuk sama-sama membenci. 13 tahun Nabi kita Muhammad SAW berjuang di Mekah itu. Ya kan? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kamu sampaikan sudah benar. Respon masyarakat seperti itu bukan hanya menimpa dirimu. Pembela kebenaran sejak zaman dahulu kala, itu pun juga sama. Mengalami hal yang sama. Dicaci, dibuli, disakiti. Bahkan nyawa mereka itu pun juga diawasi untuk dihilangkan. Bukan hanya kamu saja, wahai Muhammad. Maka Allah sampaikan kisah para nabi terdahulu. Di antaranya saat ini adalah Nabi Saleh. Dakwahnya apakah berbeda usaha? Tidak. Dakwah yang disampaikan sama. Apakah mereka itu juga kena racun juga, tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh? Sama. Tidak mungkin Allah utus Nabi Saleh kecuali kaumnya menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenaran itu dilawan oleh hawa nafsu. Maka kendalikanlah hawa nafsu. Puasa yang kemarin kita lakukan itu menjadi sarana. Maka dengan kisah-kisah diantaranya kisah Nabi Saleh saat ini yang ada di hadapan kita, itu untuk menguatkan mental Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sendiri Muhammad. Orang-orang yang benar itu tidak dibiarkan dia mulus begitu saja. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Allah sampaikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kisah tentang Nabi Saleh ini dalam surat Al-A'raf. Di situ Allah sampaikan, wa ila thamuda akhahum salihah. Ada satu kaum yang disebut dalam Quran kaum Thamud. Nah, di antara kaum Thamud itu ada seorang yang bernama Salih. Bukan orang lain, tapi di antara mereka, saudara mereka. Maka Allah katakan akhahum, saudara mereka. Berarti Nabi Saleh ini diutus oleh Allah untuk berdakwah di kalangan keluarga sendiri. Yang kemarin saya katakan, mendakwai keluarga itu biasanya lebih berat dibandingkan mendakwai orang lain. Dan inilah problem yang dihadapi oleh Nabi Saleh. Maka penting bagi kita Bapak dan Ibu, apa itu? Perhatikan saudara kita. Jangan biarkan mereka ini meniti jalan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ajak mereka dengan cara yang baik. Nabi Saleh. Apa kata Allah? Nabi Saleh itu bilang kepada mereka, ya kaum, berarti banyak. Tidak tahu apakah mereka saat itu berkumpul di lapangan. Bisa saja mereka itu berkumpul di pasar. Yang jelas ketika Allah katakan ya kaum, wahai kaum, itu Nabi Saleh itu tidak mendatangi satu orang, dua orang, tidak. Tapi Nabi Saleh ini menyampaikan di hadapan manusia dalam jumlah yang banyak. Dan mereka semua saudaranya tahu, bukan orang lain. U'budullah, sembahlah Allah. Apakah ini berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Adam? Tidak. Apakah ini berbeda dengan yang diajarkan Nabi Nuh? Tidak. Apakah ini berbeda dengan yang diajarkan Nabi Hud? Tidak. Berarti apa? Dakwah para nabi adalah sama. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran yang sama, berarti mengajarkan ajaran yang orisinil, yang asli. Ketika manusia sekian tahun dia melenceng, Nabi diutus, tarik kembali.
karena dia sudah melenceng dari jalan yang benar. Berarti bibit-bibit kemaksiatan tidak bisa dihancurkan. Dengan banjir, hancur saat itu. Tapi ternyata di hari kemudian dia muncul kembali orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian di zaman Nabi Hud muncul kembali orang-orang yang menyembah berhala. Dihancurkan oleh Allah kembali. Muncul di zaman Nabi Saleh, kaum Samud yang letaknya itu Bapak dan Ibu, kalau daerah Jazirah Arab, kaum Hud itu ada di daerah Yaman. Ini berpindah sejarah Nabi ini. Dari Yaman pindah ke daerah antara Makkah, Madinah, dan Syam. Daerah Tabuk yang ke arah selatan, barat. Tengah barat itu. Daerah situlah posisi kaum Tsamud. Posisi kaum Tsamud. Jadi berpindah dari daerah Yaman, masuk ke barat, naik ke atas. Nah, antara Hijaz, Makkah, Madinah, sampai Syria, itulah letaknya. Ada ungkapan lain untuk kaum Tsamud, yaitu Ashabul Hijri. Itu adalah ungkapan untuk mereka. Nah, oleh Allah disebut menyimpang. Di zaman Nabi Hud, penyembah berhala dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin puting beliung, hancur semua tumbang. Allah sebutkan kondisi mereka itu ibarat pohon kurma yang kuat gede itu, tapi kropos tengahnya. Kalian sentuh sedikit dia roboh. Itulah mayat-mayat kaum Ad yang sombong itu. Nah, ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menyembah Allah, tapi mulai menyembah berhala kembali. Nah, kemudian Allah sampaikan di situ, ketika diajak untuk menyembah Allah, mereka mengatakan, apa yang menjadi tanda bukti bahwa ucapanmu itu benar? Minta bukti mereka. Tidak cukup dengan nabinya menyampaikan, tapi mereka itu ingin bukti. Apa buktinya kalau kamu ini utusan Allah, yang kamu katakan adalah benar? Kemudian mereka itu menunjuk, ya, menunjuk ada batu di daerah sana, ya, di kaum Samud itu batu besar. Kalau memang betul wahai Saleh, kamu seorang nabi yang mengajak kami untuk meninggalkan menyembah berhala, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tolong tunjukkan buktinya apa. Kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari batu itu, maka bisa jadi yang kamu katakan benar. Apa kata Nabi Saleh? Sudah, kalau begitu kita perjanjian saja. Padahal saat itu, menurut logika, mana mungkin batu melahirkan unta? Ayo Bapak dan Ibu, kalau ditanya, batu ini bisa melahirkan unta atau tidak? Pasti tidak, mengatakan tidak mungkin. Itu logika manusia. Tapi kalau logika Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Dan ini merupakan pertaruhan yang luar biasa. Susah jadi nabi ini. Untuk meyakinkan kaumnya supaya mau menyembah Allah, itu luar biasa. Minta bukti. Buktinya apa? Kalau kamu benar-benar utusan Allah, coba minta pada Allah. Batu itu keluar unta. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullah lakum ayah. Akhirnya apa? Perjanjian ditulis, disepakati. Kalau aku berhasil memohon pada Allah, Allah mengeluarkan unta betina dari batu yang kamu tunjuk, maka kalian harus percaya kepadaku. Kalian harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu perjanjiannya. Kalau ternyata aku tidak berhasil, kamu boleh. Terserah kamu meninggalkan aku, tidak mentaatiku, boleh. Mereka sepakat, Bapak dan Ibu. Sepakat. Kesepakatannya apa? Kalau Nabi Saleh berhasil mengeluarkan unta betina dari batu, maka mereka akan beriman pada Allah, mengikuti Nabi Saleh.
Kalau tidak bisa, mereka tidak berkewajiban mengikuti Nabi Saleh. Susah itu. Gimana caranya coba? Batu keluar ubin atau keluar marmer bisa. Batu dijadikan sebagai untuk alas itu loh, keramik bisa. Tapi batu keluar makhluk hidup, unta. Dan mereka menyebut untanya harus seperti ini, gini. Mampu kita seperti itu? Berpikir kita gimana caranya ini? Kalau kita berpedoman dengan akal logika kita, tidak akan mungkin. Nah, setelah kesepakatan disepakati, Nabi Saleh alaihissalam itu, Ibnu Katsir menyampaikan salat, munajat pada Allah dengan salat. Setelah salat mohon pada Allah, supaya apa? Mengeluarkan unta dari batu yang mereka tunjuk itu. Benar ikhwas sekalian, keluar dari batu itu keluar unta. Jadi unta lahir dari batu. Manusia nggak akan habis pikir itu. Nabi Saleh mengatakan inilah mukjizat Allah. Sekarang kalian harus tepati janji kalian. Inilah bukti kenabianku. Inilah bukti bahwa Allah ajarannya adalah benar. Kata Nabi Saleh. Tuh, fakadzabuhu. Mereka mendustakan. Janjinya tidak ditepati oleh mereka. Kenapa mereka itu berani? Kebanyakan mereka tidak percaya. Walaupun saat itu ada beberapa orang itu yang menepati janjinya Bapak dan Ibu. Ada. Tapi ada juga bahkan kebanyakan mereka itu tidak menepati janji. Lah terus bagaimana? Bunuh saja. Jadi mereka adalah kaum yang menghilangkan barang bukti. Padahal di saat ini kalau ada manusia melakukan kesalahan, barang bukti disita, kalau barang bukti itu dihilangkan, maka manusia yang menghilangkan, merusak barang bukti, kena tindakan pidana. Gak boleh. Ini bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka berani menghilangkan barang bukti tersebut. Maka Nabi Saleh alaihissalam ini pun juga gak bisa orang seperti ini. Nabi Saleh mengatakan tunggu 3 hari. Nanti adab Allah akan turun. Itulah bedanya Nabi yang dulu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ancaman untuk mengadab itu dilakukan. Maka bersyukur kita pada Allah. Dan bersyukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu tidak mengambil cara seperti Nabi Saleh ini. Ketika mereka berani menghilangkan barang bukti, maka diancam. Tunggu 3 hari. Kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sebentar. Ya, siapa itu? Kaum Samud. Kaum Samud ini ternyata dia itu sampai kepada Iram bin Sam. Jadi Nabi Saleh itu punya gen orang baik. Ya kan? Gen orang baik. Dan ternyata gen orang baik ini muncul di Nabi Saleh alaihissalam. Sam bin Nuh, orang baik. Di mana tempat tinggal mereka itu yang merah? Bainal Hijaz wa Syam. Makkah Madinah itu Hijaz. Dan Syam itu daerah Syria. Damaskus. Daerah sana. Antara situ. Itu posisi kaum Samud. Nah, pernah satu ketika Nabi SAW itu lewat daerah tersebut, kaum Samud, ya, kaum yang tidak menyembah Allah, yang minta bukti, bukti itu sudah diberi, tapi mereka tetap berdusta, bahkan bukti itu dilenyapkan. Luar biasa keganasan mereka. Terus mereka diam saja untuk membenci Nabi Saleh? Tidak. Mereka itu bergerilya. Bahkan mereka terang-terangan. Ketika ada orang untuk beriman dengan Nabi Saleh,
mereka larang. Jangan. Ketika ada orang ingin mengikuti Nabi Soleh, mereka larang. Jangan. Racun menyebar di masyarakat mereka itu. Ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tempat mereka seperti itu. Satu ketika Nabi pernah lewat daerah tersebut dari Sakhr bin Juwairiyah, dari Ibnu Umar, ketika Nabi SAW itu ya bersama rombongan ada di daerah Tabuk, nazala bihim al-hijr, ashabul hijr inda buyuti Tsamud. Di situ bekas rumah-rumah kaum Samud. Fastasqan nas minal abar. Orang-orang itu kehausan mengambil air dari sumur yang dipakai oleh kaum Samud. Terus mereka membuat adonan untuk dimasak dari air itu. Kemudian Nabi SAW itu memerintahkan mereka buang air itu, buang. Jangan kalian ambil, kata Nabi. Terus kemudian, terus makanan ini gimana? Yang diadon itu, diaduk pakai air dari air kaum Samud. Kata Nabi, dah makanan itu kasihkan unta, biar unta yang memakan. Tuh. Kemudian Nabi SAW menuju tempat lain. Sini jangan kalian minum, yang lain minum. Kenapa? Aku khawatir kalian ditimpa musibah seperti yang Allah timpakan kepada kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya. Fala tadkhulu alaihim, kalian jangan masuk daerah itu. Jadi daerah yang pernah dihancurkan oleh Allah itu menjadi daerah yang Nabi itu melarang. Jangan masuk situ. Daerah situ dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwas sekalian. Nah, yang samurai itu penting. Dah, Isa. Yang samurai la tas'alu al ayat. Jangan kalian minta bukti. Kenapa? Dulu kaumnya Nabi Saleh pernah meminta bukti, kata Nabi. Jadi kalian beriman kepadaku, jangan paksa aku untuk mengeluarkan sesuatu dari benda mati. Seperti yang dilakukan kaum Samud. Nabi itu memberikan nasihat kepada sahabatnya, jangan. Kenapa ya Rasul? Itu kan. Karena ketika mereka minta, terus kemudian mereka mendustakan, perjanjian tidak ditunaikan, bahkan bukti itu mereka lenyapkan, yang terjadi adalah sayhah, bencana. Bencananya sayhah. Teriakan, suara yang menggelegar sampai mereka mati. Itu adalah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kebenaran sudah Allah datangkan, jangan kalian meminta buktinya apa kalau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwas kalian, sampai sini sekelumit tentang kondisi kaum Samud dan Nabi Saleh. Kaum Samud ini menyebarkan racun di tengah-tengah masyarakat untuk apa? Membenci nabinya yang ingin membawa mereka ke surga. Ya, menyebarkan racun untuk apa? Memusuhi nabinya supaya nabinya ini tidak diikuti, padahal nabinya ingin mengajak mereka ke surga. Kalau saat Nabi Muhammad mengajak seperti itu juga sama nabi yang lalu, apalagi saat ini para ulama kemudian disebarkan racun ke masyarakat supaya membenci ulama, saya kira sesuatu yang wajar. Oleh karena itu ikhwas kalian, kuatkan keimanan, perbanyak doa kita kepada Allah, perbaiki akhlak, sebarkan kebenaran ini dengan cara-cara yang baik dan benar, bukan pertentangan yang kita inginkan, tetapi kebenaran ini bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Saya kira itu dulu. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Babak kedua kayak pertandingan sepak bola. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi Saleh dan kaumnya kaum Samud seperti apa. Ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, surat Al-Hijr dan juga surat Asy-Syu'ara. Kalau tadi Bapak dan Ibu perhatikan,
Nabi Soleh itu luar biasa. Yang dihadapi itu luar biasa. Kaum Tsamud itu. Lokasi mereka di mana? Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 174 ini Allah sampaikan wadhkuru. Ingatlah kamu, wahai kaum Tsamud, ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Kalian itu tidak dibinasakan bersama kaum Ad. Berarti kaum Tsamud itu datang setelah kaum Ad. Kaum Ad yang menyembah berhala dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian menyembah berhala tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum Tsamud ini itu merupakan kaum yang diberikan kenikmatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kenikmatan hidup padahal menyembah berhala. Yang menyembah berhala yang lain dibinasakan. Siapa itu? Kaum Ad. Tapi mereka oleh Allah dibiarkan hidup. Berarti apa? Allah berikan anugerah, berikan kenikmatan kepada kaum Ad. Apa itu? Kenikmatan hidup. Wa bawwa'akum fil ardi. Kalian bisa menikmati hidup di muka bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Qusura itu istana. Istana, Ibu. Kita tinggal di mana? Istana di pinggir sawah. Rumah mewah. Ya kan? Istana. Berarti apa? Kaum Tsamud itu, yang pertama mereka tidak dihancurkan oleh Allah bersama kaum Ad. Yang kedua, oleh Allah dikatakan, kalian ini diberikan anugerah berhasil membangun istana. Kusura itu jamak dari qasrun. Kalau qasrun itu satu istana, kusurun itu istana, istana, istana. Istana itu untuk membangunnya butuh uang sedikit atau banyak? Banyak. Berarti mereka orang kaya, orang miskin? Kaya. Sama dengan kaum Ad. Bukan orang miskin. Berarti dakwah Nabi Saleh yang dihadapi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Terus istana itu supaya bisa berdiri dengan megah, kokoh, itu dibutuhkan ahli. Ahli itu tidak disebut ahli bangunan, ahli teknologi, kalau dia tidak punya ilmu. Berarti orang pinter atau tidak mereka itu? Yang dihadapi Nabi Saleh itu adalah kaum. Hidup mereka, hidup. Terus mereka punya harta yang banyak, mereka punya tenaga ahli yang pandai luar biasa, sehingga mereka berhasil membangun istana-istana yang banyak. Watanhitunal jibala buyuta. Al-jibal itu gunung. Tanhitun itu memahat. Buyuta dijadikan rumah, berarti rumah di gunung. Padahal punya istana di bawah. Naik ke atas, di sana ada gunung. Mereka juga punya rumah di atas gunung. Batu di sana dipahat oleh mereka. Butuh teknologi atau enggak? Butuh pengetahuan atau enggak? Butuh tenaga yang kuat atau enggak? Butuh. Berarti mereka orang yang kuat, orang yang berilmu, mereka orang yang berpengalaman, berpendidikan, sehingga istana mereka berhasil buat. Bahkan villa di atas gunung pun, walaupun terbuat dari batu gunung itu berhasil mereka cetak menjadi perumahan pula. Buyuta itu jamak dari baitun. Rumah-rumah di sana. Kalau enggak kaya enggak akan mampu membuat rumah di sana itu. Itu Ustaz. Berarti yang dihadapi oleh Nabi Saleh orang yang miskin, bukan orang kaya. Orang bodoh, mereka tidak berpendidikan, tidak. Mereka berpendidikan. Orang yang tidak berpengalaman, tidak, mereka berpengalaman. Dibuktikan dengan apa? Istana megah berhasil mereka bangun. Villa-villa di atas gunung berhasil mereka dirikan. Kemudian Nabi Saleh ingatkan mereka, fadhkuru ala Allah. Itu semua nikmat Allah. Jadi nama Allah
Istilah Allah itu sudah biasa di antara mereka itu. Nikmat Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kalian orang kaya jangan membuat kerusakan di muka bumi. Itu nasihat Nabi Saleh. Baik atau buruk nasihatnya itu? Baik. Wahai kalian orang yang berpendidikan, pinter kalian itu, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Diingatkan oleh Nabi Saleh. Itu. Saat itu ikhwas kalian, tidak jauh bedanya dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sebutan lain dari kaum Tsamud, ashabul hijr. Sama. Yang mereka dustakan siapa? Nabinya. Namanya Saleh. Didustakan. Wa atainahum ayatina. Padahal bukti kerasulannya sudah aku turunkan. Aku ini rasul, buktinya apa? Ini buktinya. Kalau Nabi Saleh buktinya apa? Unta yang keluar dari batu. Fakanu anha mu'ridin, tapi mereka tetap berpaling. Coba. Ya. Bukti sudah ada, tapi tetap tidak diakui. Kalau bukan orang punya kekuatan hebat, tidak mungkin mereka itu berpaling. Ada buktinya kok. Orang-orang beriman saja yang menerima bahwa itu adalah benar. Kalau memang ada buktinya. Tapi orang yang arogan, orang yang kasar, walaupun ada bukti, dia tidak akan menerima. Itu gambaran kaum Tsamud. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu. Sekarang masih ada nggak Ustaz? Kalau mereka mah sudah hancur. Terus bibit-bibit kejelekan itu tidak punah. Orang kaya masih tetap ada. Yang arogan masih tetap ada. Orang pintar masih tetap ada. Ada nggak orang pintar yang arogan? Nah, ketika dia tidak suka dengan orang lain, bukan hanya dia saja yang nggak suka, tapi dia mengajak orang lain untuk turut tidak suka. Itu yang namanya apa? Menyebarkan racun supaya tidak suka dengan orang lain. Orang baik, Rasul utusan Allah, mereka berani. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, sama. Berhasil mereka membangun rumah di gunung-gunung itu dengan cara memahat. Di surat Asy-Syu'ara, ikhwas kalian, ini dilihat. Fi jannati wa uyun. Mereka itu, jannat ini bukan surga, tapi apa? Kebun-kebun. Wa uyun, sumber air. Berarti mereka itu punya istana, mereka punya villa, mereka punya perkebunan, mereka punya sumber air. Sejahtera atau enggak itu? Bayangkan Bapak dan Ibu, ada villa, ada istana, ada taman-taman bunga, ada kebun-kebun buah-buahan, ada sumber air di situ. Nikmat bukan itu? Oh Masya Allah, nikmat luar biasa. Tapi akibatnya apa? Banyak kenikmatan yang diberikan. Kalau tidak pandai mensyukuri, kehancuran. Ya kan? Wahai orang yang pintar, ilmumu banyak. Tapi kalau tidak menjadikan kamu tunduk pada Allah, kamu akan menjadi orang yang sengsara, walaupun kamu orang yang pintar. Orang kaya juga sama. Kalau tidak tunduk dan patuh kepada Allah, kekayaanmu nggak bisa menolong dirimu dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bapak dan Ibu. Ya. Terus apalagi? Di samping perkebunan, juga mata air, wazuru'in, tanaman-tanaman. Wanakhlin tal'uha hazim, pohon kurma dengan buahnya yang sangat banyak. Kenikmatan luar biasa. Allah berikan kepada siapa? Kaum Tsamud. Nah, ternyata
ketika menghadapi kaum yang seperti ini, pintar-pintar, kuat-kuat, tidak kekurangan. Hanya satu saja kekurangan mereka, tidak punya iman. Tidak punya iman. Akhirnya apa? Ketika didatangkan Nabi kepada mereka, seorang diri Nabi Saleh saja, nggak ada temannya Ustaz. Alhamdulillah ada antum. Saya masih aman, yang lain juga oke, itu kan? Ini seorang diri yang dihadapi orang kaya. Apa mau orang kaya itu direndahkan dengan nasihat? Tidak mau. Orang kaya maunya ngatur. Orang kaya maunya menyampaikan, bukan mendengarkan. Orang pintar itu didakwai susah. Ayo adu argumentasi, pintar mana, gitu kan? Terus kemudian kesejahteraan, kalau orang sudah sejahtera sudah. Orang tidak menyembah Allah sudah seperti ini enaknya, kenapa harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tantangan yang dihadapi Nabi Saleh. Kaumnya sendiri, ya. Saudara sendiri, ya. Susah berdakwah di hadapan saudara sendiri. Yang kemarin saya katakan, mereka akan mengatakan, aku tahu kecilmu itu seperti apa. Kamu tiba-tiba datang memberi tahu. Orang kaya, kamu minta apa? Kenapa menceramai saya? Butuh uang, aku kasih uang. Diam sajalah kamu. Susah menceramai orang kaya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok jenis manusia di zaman Nabi Saleh, orang kaya yang menentang keimanan. Orang pintar yang menentang kenabian. Orang yang diberikan kesejahteraan tapi mereka menentang kenabian. Apakah mereka itu mendapatkan kebaikan? Tidak. Nabi Saleh mengajak mereka. Tadi itu mengajak menyembah Allah. Kalau ini, ala tattaqun. Apa kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah? Siapa yang diajak itu? Orang kaya? Orang pintar? Orang yang sudah sejahtera. Terus mereka mau. Karena mereka kaya, mereka pintar, susah. Itu kan, sampai mereka minta tadi itu barang bukti. Diturunkan barang bukti, wah ini bahaya. Walaupun sebagian beriman, tapi kebanyakan tidak. Akhirnya barang bukti itu dihancurkan oleh mereka. Supaya apa? Tidak menyembah, mengikuti Nabi Saleh alaihissalam. Unta Nabi Saleh, sudah saya sampaikan tadi itu. Ini adalah bukti. Tapi barang bukti itu dihilangkan. Setelah itu keluar, Nabi Saleh mengatakan, ini buktinya, wahai kaumku, supaya kalian percaya kepada aku. Jangan kalian apa-apakan. Ini biarkan sehari dia minum, kalian nanti jangan mengambil air dari situ, karena hari itu adalah milik unta itu, kalian boleh mengambil susunya sepuasnya, susu unta yang dia ambil. Besok giliran kamu mengambil air itu, gantian. Tapi ternyata karena mereka itu sudah terracuni dirinya, mereka itu bisik-bisik dengan yang lain. Yuk kita hilangkan. Ada Ibnu Katsir menyebutkan cerita 2 orang wanita. Ya. Punya kekayaan, ya. Punya kecantikan, ya. Punya keturunan yang terhormat, ya. 2 orang wanita itu. Karena bencinya dengan Nabi Saleh, tidak mau mengikuti Nabi Saleh, dia tidak hanya diam saja. Kalau diam berarti meracuni diri sendiri. Tapi dia menyuruh orang lain. Ya, yang satu dia cantik, terus sudah bercerai dengan suaminya, dia menawarkan dirinya. Siapa yang mau membunuh unta Nabi Saleh, aku siap untuk menjadi istrinya. Itu dalam Ibnu Katsir disampaikan rahimahullah. Masya Allah, kita jadi dapat pengetahuan. Terus kemudian yang satu punya anak perempuan, cantik-cantik pula. Siapa yang mau membunuh unta itu, aku berikan hadiah, silahkan pilih anakku, mana yang kamu pinginkan. Itu ikhwas kalian. Jadi wanita itu jadikan apa saat itu? Hadiah bagi mereka yang berhasil membunuh unta Nabi Saleh itu. Unta Allah
bukti kenabian Nabi Saleh. Akhirnya mereka berhasil. Unta itu benar-benar dibunuh. Itu namanya apa? Menghilangkan barang bukti. Supaya tidak terbukti bahwa Nabi Saleh seorang Nabi yang benar itu. Dihilangkan. Ini kan luar biasa. Apakah 2 orang, 4 orang itu yang salah? Tidak, satu kaum. Karena apa? Mereka yang lain mendukung. Hilangkan saja. Akhirnya dihilangkan. Berhasil mereka itu membunuh unta itu. Nah, setelah mereka itu melakukan itu, coba kalau kita ini punya barang bukti. Barang bukti itu dihilangkan oleh orang lain. Apa yang kita rasakan? Rasa marah. Nabi Saleh pun juga sama. Kalian telah mendustakanku. Kalian telah menghilangkan barang bukti. Fa'aqaruha. Dengan cara apa itu? Disembelih. Jadi barang bukti itu dihilangkan dengan cara disembelih. Karena apa? Karena binatang. Kok dia bisa mati? Padahal kan keluar dari batu. Itulah ajaibnya. Batu yang seperti itu bisa melahirkan unta yang hidup. Bisa kesana kemari. Padahal itu merupakan bukti dan bermanfaat bagi mereka itu. Udah disampaikan, jangan kalian sakiti unta ini. Jangan kalian itu larang dia untuk makan rumput yang ada. Tetap mereka itu tidak mau melaksanakan larangan Nabi Saleh alaihissalam ini. Itu kaum yang menghilangkan barang bukti, dihancurkan oleh Allah. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum. Silakan kalian bersenang-senang di istana kalian, di villa kalian. Salasata ayyamin, 3 hari. Itu yang dilakukan Nabi Saleh. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini bukan janji bohong, pasti akan terjadi. Falamma ja'a amruna. Ketika perintah menghancurkan itu sudah tiba, najjayna salihah. Kami selamatkan Nabi Saleh. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena kayanya, karena pintarnya, tapi karena keimanan kepada Allah. Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab itu. Rumah mereka yang kuat, istana mereka yang kuat, itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Gimana cara Allah itu menghancurkan mereka? Ini di ayat 83. Ya, fa'akhadathumus sayhatu musbihin. Sayhah itu artinya adalah as-sautu as-sadid. Suara yang keras sekali. Bencana alamnya itu. Kalau saat itu Nabi Nuh dengan apa? Banjir, mati semua. Jadi Allah itu punya tentara. Air yang mereka butuhkan bisa menjadi pembunuh massal. Allah punya tentara. Angin yang dibutuhkan oleh kita bisa menjadi pembunuh massal. Tapi laki-laki, orang yang beriman diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwas sekalian. Saat ini pun juga sama. Orang kaya yang menentang Nabi Saleh, orang pandai yang menentang Nabi Saleh, tidak mau menyembah Allah, tetap menyembah berhala, itu tidak mau melaksanakan perintah Allah, sudah diperingatkan, bahkan diberikan bukti, tapi tetap saja mereka tidak mau. Maka apa yang terjadi? Allah kirimkan sayhah, teriakan yang keras sekali. Suara yang keras, Pak. Ternyata suara yang keras bisa mematikan. Makanya kalau naik motor, jangan pakai itu knalpot yang, apa itu Pak? Apa namanya knalpot apa itu? Bising. Wah, itu memang bising ya. Nggak enak kan itu? Jangan. Itu. Jangan. Tuh. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Itu Allah menghancurkan mereka. Ketika mereka itu menghilangkan barang bukti, kesel sekali Nabi Saleh ini. Terlaluan kalian. Sudah menyebarkan racun di tengah-tengah masyarakat untuk menentang dakwah. Ditambah apa? Barang bukti dihilangkan. Tunggu 3 hari, kata Nabi Saleh. 3 hari itu datang, Nabi Saleh dan orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan teriakan. Satu riwayat dikatakan teriakan malaikat Jibril. Itu. Kemudian dalam surat Al-Qamar, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. 1 kali teriakan. Fakanu kahashimin muhtadar. Hashim itu adalah tumbuhan
yang kering. Tumbuhan, tanaman kering itu Pak, kemudian dijadikan makanan sapi. Orang, setelah teriakan itu, orang-orang itu ibarat tanaman kering yang lembek, sehingga binatang ternak bisa memakan. Saat itu, seandainya saat ini ada orang-orang kaya, orang-orang yang berilmu menentang dakwah, kemudian diterapkan seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Untung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Ini kan tamatta'u fi darikum, ancaman itu. Itu. Nah, ini adalah bentuk azabnya. Berikutnya, surat Al-A'raf, ketika mereka itu menghilangkan barang bukti, mereka menentang perintah Nabi Saleh. Nabi Saleh mengatakan, mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, menantang, ya Saleh, i'tina. Wahai Saleh, barang bukti sudah kami hancurkan. Coba datangkan yang kalian ancamkan kepada kami. Kata kaumnya, kaum Samud itu. Berarti nantang azab. Nah, setelah itu ayat 78, fa'akhadat humur rajfah. Rajfah itu adalah gempa yang sangat keras. Kok beda-beda? Bisa jadi gempa itu atau teriakan itu menimbulkan gempa. Atau sebaliknya, gempa itu yang sangat dahsyat menimbulkan teriakan. Jadi ayat ini dengan ayat yang tadi tidak berbenturan. Saling menguatkan. Itu. Terus mereka di mana? Ketika bencana azab itu terjadi, bukan bencana, azab itu terjadi, dikatakan dalam Al-Quran, mereka fidarihim jathimin. Mereka ada di rumah-rumah mereka. Terus kondisi mereka seperti apa? Kalau tadi azab itu kondisi mereka ibarat tanaman kering yang jadi makanan ternak. Tapi ini dikatakan jathimin. Itu kita lihat Ibnu Katsir menerjemahkan jasimin itu Ramadan jathiman. Ramadan itu debu Pak. Jadi tubuh mereka yang kuat, orang kaya, orang pinter itu menjadi debu. Jasimin. Ramadan jathimin. Debu yang kecil-kecil itu. Kemudian Abu Ubaidah itu mengatakan ba'dhum ala ba'din jusum. Jadi debu mereka itu bergelimpangan menimpa yang satu dengan yang lain. Tapi sudah tidak menjadi, tidak berbentuk manusia. Tapi apa? Debu-debu yang manusia tadi itu. Seperti itu. Wal jusum linnas wat tair bimanzilatil burukil ibil. Ya, seperti debu yang keluar dari, baik itu dari manusia atau burung, itu seperti ya bekas dari unta yang berjalan tadi itu. Debunya sampai segitunya teriakan itu menyebabkan manusia. Naudzubillah, maka beruntung kita itu jadi umat Muhammad. Coba kalau jadi umatnya Nabi Saleh, kira-kira Bapak Ibu beriman atau enggak itu? Iya kan? Oh, kalau enggak sudah enggak ada ceritanya saat ini. Terus yang terakhir hampir sama ini. Jasimin ba'duhum ala ba'din, saqata ba'duhum ala ba'din inda nuzulil adab. Ketika azab itu turun, tubuh mereka menimpa tubuh yang lain sudah jadi mayat. Bergelimpangan. Ambulan nanti ini Ustaz, sibuk ke sana kemari, mana ada? Gak ada yang ngangkut mereka. Makanya oleh Nabi jangan masuk daerah itu, daerah azab. Bukan musibah, tapi azab. Nanti ada lagi gak daerah azab yang lain? Di zaman Nabi Muhammad tidak ada azab. Adanya musibah. Itu azab, bisa jadi. Tapi oleh Nabi kan tidak ada, dilarang. Yang ini dilarang, gak boleh masuk. Itu ikhwas sekalian. Terus, sama ini juga. Hukuman bagi mereka, ketika mereka itu melakukan perlawanan dengan Nabi Saleh, fa'akhadat humus sa'iqah. Ini Pak, sa'iqah. Tadi itu kan suara yang keras, kemudian gempa yang sangat dahsyat, menimbulkan suara yang keras. Ini juga sama, sa'iqah itu, as-saut asyadid fil jawi, suara yang keras di arah
angkasa sana. Itu Pak, di arah angkasa itu sa'iqah, sama dengan yang tadi itu, ya. Wa huwa al-mautu min sayhati Jibril. Mereka mati gara-gara teriakan malaikat Jibril. Qara al-Kisai wahda as-saqah bisukunil ain min ghairi alif wa hiya as-sautu alladhi yakunu anis sa'iqah. Suara yang muncul dari arah langit itu. Lah, itu adalah hukuman bagi kaum Samud. Apakah mereka itu tidak berilmu untuk menyelamatkan diri? Berilmu. Mereka enggak punya duit untuk membangun bangunan yang kuat. Punya. Tapi ketika mereka ini menentang Nabi Allah, tidak menghormati, bahkan menghilangkan barang bukti, bahkan menyebar kebencian di tengah-tengah masyarakat untuk membenci bersama-sama kepada nabinya, maka yang terjadi adalah musibah seperti ini. Maka ikhwas sekalian, jangan sampai kita menjadi penebar kebencian untuk membenci orang lain. Boleh kalau gitu kita membenci orang lain? Enggak boleh juga. Apalagi mengajak orang lain untuk turut membenci orang lain. Dan biasanya orang seperti itu. Kalau enggak suka dengan orang lain, dia akan mengajak orang lain untuk ikut tidak suka dengan orang tersebut. Ini Bapak Ibu tentang Nabi Saleh alaihi salam dari Yaman, penyembah berhala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pindah ke daerah Hijaz, antara Hijaz dan Sam, kaum Nabi Samud, ke Nabi Saleh, kaum Samud, itu pun juga dihancurkan oleh Allah, bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka bodoh, tapi justru mereka dihancurkan, kepandaiannya menyebabkan mereka tidak beriman, kekayaannya menyebabkan mereka tidak beriman. Maka jadilah orang kaya yang beriman, jadilah orang pandai yang beriman, jadilah orang sejahtera yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sampai sini aja, pas jam 8. Baik Ustaz, syukran jazakallah atas pemaparannya. Nah, sekarang waktunya bagi-bagi nih Ustaz. Boleh nggak Ustaz bagi-bagi? Boleh, bagi-bagi kebaikan. Masya bukan Allah. Racun itu, madu. Masya Allah. Ya ini madu nih, kata Ustaz ini madu. Bukan ya? Baik, sponsor untuk kali ini dari Bapak Nondi, perantaranya Bapak Nondi. Tapi ini Islamic Audio Device ini dari isinya murotal dari Ustadz Muzamil Hasbalah. Hasbalah apa Hasbullah ya Ustaz? Hasbalah, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Siapa yang mau ini? Ada 2 nih, untuk Ikhwan 1, untuk Ikhwan 1, untuk Ikhwan 1. Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, bagi opat lah ya. Bapak, Mas mau? Oh, baik. Sebentar, panitia bisa ambilkan dulu hadiahnya di belakang. Panitia, kemana panitia? Panitia, oh itu ada. Nah, pertanyaannya, udah siap? Udah siap? Pertanyaannya mudah saja, sangat-sangat mudah karena tujuannya bukan mempersulit ya, ini untuk mempermudah. Sebentar. Saya lihat dari sini, takut nggak kebagian nanti, nggak kelihat. Ya. Pertanyaan pertama, di mana Ikhwan dan Ahwat boleh ya? Di mana lokasi kaum Samud? Waduh ini mah, ini yang dapat sepatu ya. Tapi nggak dapat sekarang ya, kasihan orang lainnya. Nah, di mana tuh? Apa? Kaum Nabi Samud di perbatasan antara Hijaz dan Syam. Masya Allah, Hijaz dan Syam. Belah mana yang Cicadas ya tete? Baik ya, nanti ini mah udah kemarin sepatu, kalau nggak salah sepatu ya. Ya ini buat yang belum aja. Baik, pertanyaan kedua. Iyalah, jadi bagi-bagi harus rata ya. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah ilmunya di sini ya. Ya sudah, itu jadi sedekah beliau ke yang lain. Iya, baik. Jadi setengah A ya untuk orang lainnya. Ikhlas nggak A? Ikhlas ya? Iya, insya Allah.
Mujizat apa yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh? Ini nih, langsung banget nih. Coba nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizwan dari asal atau domisili? Domisili di Supratman. Salah satu mukjizat Nabi Soleh yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz adalah bisa bermunajat kepada Allah untuk meminta mengeluarkan unta dari batu. Ditampi. Sekarang jatahnya Ahwat ya. Yang Ihwatnya diam dulu. Untuk Ahwat nih. Untuk Ahwat siap? Untuk Ahwat karena amanahnya untuk Ahwat. Satu. Sebutkan rukun iman. Itu. Teteh. Piraku tinggal jawab ya sama teteh. Benar-benar. Bismillah. Bismillah ya. Punten ya kalau saya ini punten. Rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ada yang bilang kitab, ada yang bilang Rasul dulu gitu ya. Terus iman kepada dengan hari akhir, terus qada dan qadar. Betul nggak? Betul? Betul aja lah insya Allah ya. Ini teteh emang nggak ditampi. Ustadz tadi, Afwan, betul nggak Ustadz? Betul nggak tadi Ustadz? Iya. Udah dikasihkan kok. Sudah. Ya ngapang-ngapang aja Ustadz ya. Betul, ya. Baik, sekarang kaos dari Harpi size apa ini? Size large. Extra large, XL. Ini mah rada sehat. Pertanyaannya adalah sebentar ya. Sebentar. Pertanyaannya, bagaimana kaum Samud dihancurkan oleh Allah? Ini paling duluan tapi malu-malu nih saya nih, kayak John Lennon ini. Coba keluar coba. Bercanda. Dari mana namanya siapa? Nama saya Dito dari Cimahi. Apa tadi teh? Dihancurkan dengan teriakan atau enggak gempa atau enggak teriakan dari langit. Ya gitu. Ya betul. Jawabannya betul Ustadz. Yeah. Teriakan dari langit, tapi siapa yang berteriak? Malaikat, Jibril, suara yang keras dan yang menimbulkan gempa. Baik, ada lagi? Aduh, kojona ya mah sepatu. Boleh ya, Ikhwan Akhwat ya, keboro-boro ya mah. Aduh, gampang ya mah. Ikhwan hiji, Akhwat hijinya, wayahna ya mah. Gimana tuh, udah cuma satu ya amanahnya. Gampang ini malah udah, gampang aja. Adzan subuh jam berapa? Sabaraha? Tong nilai ka ditu. Sabaraha? Dari mana? Dan mau ngapain ke sini? Nama saya Alvito Sofian dari Balai Endah. Oh, mau ngapain ke sini, Mau dengerin Jawab kajian. kuis. Mau dengar kajian atau mau kuis? Insya Allah kajian. Kajian ya. Kalau adzan subuh itu jam. Kayak lancar beres. Oh, belum. Enggak bercanda sok. Enggak. Jam berapa? Saya jam 4.28. 4.28. 4.28. Jam berapa 4.28? Setengah 5. Salah Gimana teman-teman, bener nggak? Salah. Nomor berapa itu kaki? 41. Aduh, nomor 20 ini maaf. Enggak bercanda. Ini ya, satu aja. Ahmad mau satu. Bercanda. Ustaz, Afan Ustaz. Bercanda terus Ustaz. Ini iya.
Alhamdulillah. Kade keresekan di jalan disangka maling. Teteh, ada yang mau handsok? Ada yang mau handsok? Ini, ada yang mau handsok? Ada, berapa orang coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ya opat dah kumaha tuh. Ini mah tafadol lah. Gratis. Afwan, punten. Gratis. Mangga untuk siapa aja. Mangga, ada 4. Jangan berebutnya teteh ibu. Aduh, Masya Allah. Ustadz, Afan, nunggu lama. Ustadz, mau ada penutupan? Udah. Saya nanya dulu sama Ustadz. Gimana Ustadz, masih berkenan? Yang punya waktu antum. Masih insya Allah. Oh, Tanya Ustadz, Pak, masih ada waktu nggak Pak? Gitu. masih insya Allah. Bapak mau bertanya? Ya, ada yang bertanya lagi? Oh, ada 2. Baik, batasi 2 aja ya. Bapak dan itu. Mangga silakan Bapak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati, apakah fenomena sekarang saling mentahzir itu bagian dari toksi? Itu aja mungkin Ustadz. Kita bisa lihatlah di media sosial ataupun di kajian-kajian, terkadang ranah perbedaan pendapat ujung-ujungnya menyerempet ke toksi gitu, saling membenarkan atau saling menyalahkan, ujung-ujungnya tahzir gitu. Demikian, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang seperti itu. Bisa jadi itu merupakan racun di tengah-tengah kita. Saya hanya ingin menyampaikan dulu, ketika Nabi belum diangkat jadi Nabi, di daerah Yaman itu orang yang beriman agamanya Nasrani. Islam belum muncul, Pak. Dan orang-orang beriman di sana itu, yang agama Nasrani pengikut Nabi Isa, itu dipantai, dihabisi oleh orang-orang yang tidak punya agama. Dihabisi itu Pak. Tapi ada yang selamat juga. Kemudian yang selamat ini mencari bantuan ke daerah Romawi. Itu kalau sejarah tentang sejarah manusia itu sampai nanti di sana. Cari bantuan ke sana karena mereka itu orang Nasrani pula. Bahwa kami di daerah Yaman dibantai. Dari sana turun perintah kepada Najasyi yang di Ethiopia yang Nasrani itu untuk mengirimkan pasukan membantu orang Nasrani yang beriman di daerah Yaman. Dikirim 2 orang panglima. 2 orang panglima ini bekerja sama, bahu-membahu, untuk apa? Menolong orang Nasrani yang masih hidup di sana, melawan orang-orang yang tidak punya agama itu Pak. Dilawan, dihabisi, sampai mereka itu yang membantai orang Nasrani, itu kalang kabut lari, menjauh, menghindar dari pasukan panglima perang yang dikirim oleh Raja Najasyi. Di antara panglima itu saya yang ingat satu lagi lupa. Itu Abraha. Itu bukan sendirian aslinya, berdua. Gitu kan? Berdua Pak. Nah, ketika 2 orang ini panglima, Abraha dan kawannya, itu sama-sama seagama, mereka berperang melawan musuh yang sama, mereka bekerja sama. Sekarang musuhnya sudah tidak ada. Setelah musuhnya tiada, maka di antara mereka itu saling melenyapkan. Berarti ketika mereka punya musuh bersama, mereka bersatu. Ketika musuh bersama tiada, mereka berantem sendiri. Itu Pak. Apa yang mereka lakukan? Karena berebut kekuasaan, berebut pengaruh, maka mereka ini berantem. Nah, ternyata sebelumnya mereka ini, ayo kita tentukan siapa yang paling berpengaruh di sini. Yang paling kuat, yang paling jadi topnya. Ya terus gimana? Aku bawa pasukanku, kamu bawa pasukanmu, kita bertempur. Nah, bertempur sendiri. Padahal sama-sama orang beriman saat itu. Karena apa? Tidak ada musuh
bersama. Maka ketika mereka seperti itu, panglima ini sepakat, udah, jangan libatkan orang lain, kita saja. Ternyata bertarung, Pak. Bukan adu argumentasi, bukan adu kepandaian, tapi adu kekuatan. Hampir-hampir Abraha ini awalnya itu sudah luka parah. Tapi ada pengikut Abraha yang curang. Lawannya ini itu dihabisi dengan cara yang tidak benar. Padahal sudah sepakat tidak boleh orang lain ikut campur. Siapa yang menjadi panglima. Akhirnya lawannya Abraha ini bisa dimusnahkan. Padahal saudara sendiri. Padahal sesama seiman. Begitu. Kalau zaman itu saja sesama orang beriman ini bertarung karena tidak ada musuh bersama. Kalau saat ini kita sama-sama Muslim, itu bisa bertarung, bisa jadi juga karena tidak ada musuh bersama. Maka untuk persatuan ini bagaimana? Munculkan musuh bersama supaya bersatu. Terus saya pernah bertanya ke salah seorang keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok kebanyakan dari Yaman? Nah ternyata saat itu sejarah juga mengukir. Di zaman Nabi, oke, tidak ada masalah. Di zaman Abu Bakar, alhamdulillah walaupun ada gejolak. Orang yang dulunya itu membayar zakat, tidak membayar kan? Ditumpas. Kalau itu pelanggaran. Tapi di zaman Utsman mulai muncul orang-orang Muslim yang tidak suka. Ada kan? Ketika dia tidak suka, apa yang dilakukan? Pasti dia akan mempengaruhi orang lain untuk tidak suka pula. Akhirnya terjadilah pembunuhan, fitnah. Siapa lawan siapa? Orang Islam lawan orang Islam. Terus kemudian di zaman Ali, itu pun juga sama. Di zaman Al-Hasan, sampai Al-Hasan ini, cucu Rasul SAW, udahlah engkau saja yang memegang, saya rela menyerahkan. Tapi Al-Husain dan pengikutnya tidak suka. Muslim sama Muslim mulai tidak suka dengan sesama. Kira-kira Rasul senang atau enggak? Sedih atau tidak? Melihat umat Islam ini berperang. Sedih. Terus ikut-ikutan. Jangan ikuti dia. Kalau jangan ikuti dia, bisa jadi tidak benar. Tapi apa? Ajaran itu bertentangan dengan surat ini, ajaran itu bertentangan dengan hadis ini, ajaran itu tidak seperti petunjuk Rasul, maka ajaran itu salah. Orangnya bisa jadi dia nanti tobat. Bukan salah permanen. Saat itu karena dia mengajarkan ajaran yang mungkin bertentangan dengan Quran, saat itu dia salah. Tapi ketika satu ketika dia sadar, mengakui kesalahannya, dia kembali ke jalan yang benar, apakah orang itu tetap dikatakan salah? Kan menjadi benar karena sudah taubat. Ajarannya bisa jadi salah permanen karena salah bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat Al-Quran, tapi orangnya belum tentu salah permanen. Kita tahdzir orang, ya kalau dia itu seperti itu terus. Kalau dia kembali ke jalan yang benar. Itu kok sering dilakukan orang. Terus Bapak ikut-ikutan? Ya berarti sama model mereka juga. Kita mentahdzir mereka, mereka pun balik mentahdzir. Mereka diam saja. Enggak. Maka yang kita lakukan apa? Kalau memang ajarannya salah, salahnya di mana? Sampaikan. Di media jangan. Di majelis ilmu yuk kita buka kitab. Kita ngaji bersama. Ribut di situ enggak apa-apa. Daripada ribut di luar. Kalau ribut di media massa yang untung siapa? Penjual kuota. Ketawa Ustaz. Seneng kayaknya itu. Itu kan. Seperti itu Pak. Jadi apa yang kita lakukan? Kembali bacalah referensi yang ada. Supaya tahu mana yang tahu, salah mana yang salah. Wallahu a'lam, saya hanya bilang komentar itu Pak. Saya tidak ingin tunjuk-tunjuk mentahdir sana sini, enggak. Tapi kalau mentahdir apa? Ajarannya sajalah. Jangan orangnya. Wallahu a'lam. Gitu ya Pak. Mohon maaf kalau tidak seperti yang diinginkan. Kadang orang bertanya, jawabannya seperti yang diinginkan. Ada anak itu tanya itu kan, boleh enggak aku pergi ke sana? Keinginan dia apa? Boleh atau enggak?
Boleh kan? Jadi anak itu bertanya ke orang tuanya, jawabannya yang diinginkan sesuai dengan keinginan dia. Terkadang antum bertanya kepada ustadz, jawabannya supaya sama dengan yang dia inginkan. Ternyata jawabannya beda. Oh, aku cari ustadz lain saja. Ya kan? Karena apa? Dia butuh jawaban yang sama dengan hawa nafsunya. Udah ya, udah habis waktunya. Itu yang tanya terakhir apa? Masih ada? Masih ada Ustaz, masih ada 10 Enggak. lagi Ustaz. Enggak. Ini, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringan aja Ustadz, saya mau nanya. Tadi kan ada Ustadz ceritakan ada sumur bekas Nabi Saleh tadi hingga di zaman Nabi Muhammad. Apakah sumur itu masih ada sampai sekarang seperti tempat-tempat yang lain yang sampai sekarang masih diabadikan sama pemerintah Arab Saudi? Itu aja ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Fadol Ustaz. Itu aja ya. Ya jawabannya ya ini aja. Kalau pertanyaannya itu aja, jawabannya ini aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ke sana. Amin. Saya juga belum melihat langsung. Tetapi informasi, ya ini informasi. Artinya kabar. Kabar itu bisa betul, bisa salah. Tempat itu dipagar oleh pemerintah Arab Saudi. Masih ada itu. Lah kalau dipagar ada. Tempat orang tidak boleh masuk di sana. Dipagari. Nah, untuk membenarkan atau menyalahkan informasi itu, ayo kita pergi ke sana. Kalau memang itu ada dan itu benar dipagar tidak boleh masuk, berarti informasi itu benar. Itu kan? Tapi kalau ternyata di sana itu tidak ada, bekas kaum Tsamud ini ternyata tidak ada, jadi perumahan atau apa, berarti larangan itu tidak berlaku. Ya kan? Nah, untuk membenarkan informasi itu, pergilah ke sana, lihat, tengok. Kalau perlu Ustadz diajak. Nanti Ustadz juga bawa ongkos juga untuk beli oleh-oleh. Itu, tapi informasinya tempat itu ada dan tempat itu dipagar tidak boleh masuk ke sana. Wallahu alam. Itu informasi yang saya baca, yang sampai ke kita. Masih ada? Kalau fikum. Sepertinya ada satu lagi nih Ustaz. Requestan dari panitia. Ada satu lagi yang ingin bertanya. Wah, Masya Allah dekat. Alhamdulillah. Punten ya, sama tangan kiri punten pisan. Punten. Silakan. Dari mana? Namanya siapa? Nama saya Rizky dari Ujung Berung. Ujung Berung. Rizky namanya dari Ujung Berung. Ya, kayak kemarin kan sama tak? Orang itu bertanya karena tidak tahu. Dan dia sebutkan namanya supaya orang lain tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi ketidaktahuan Rizky diketahui oleh orang banyak. Jadi jangan ditanya namanya siapa harusnya. Ya silakan. Itu Ustaz, ketika onta itu keluar dari batu, apakah ada sebagian dari mereka yang meyakini dan percaya? Dah cukup. Sekian dari saya. Gimana Ustaz? Iya. Karena saya bukan saksi mata. Iya kan Pak? Oh iya betul. Ini Pak. Ini. Bisa baca sendiri? Harus dibacakan. Oh kan, nyuruh-nyuruh Ustadz. Ini ayat Qur'annya. Ya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatullah, unta Allah. Ya kan? Kan lakum ayah, menjadi bukti, tanda bahwa Nabi itu benar, ya kan? Terus di situ Ibnu Katsir menyebutkan di sana, ya. Nama batu itu ada namanya Al-Katibah. Jadi batu di kampung itu ada batu gede tersendiri. Sampai ada namanya.
Batu itu diberi nama oleh mereka. Namanya Al-Katibah. Karena saya saat itu nggak ada, ya saya hanya saksi ahli aja. Membaca. Ya, batu itu punya nama. Jadi saya tadi tidak sebutkan per slide, kemudian saya bacakan, saya terangkan, karena waktu kita dibatasi. Nggak boleh lama-lama. Dan ini harus selesai. Besok ganti tema baru. Gitu. Udah tahu kan? Nah ini seharusnya jadi pertanyaan. Batu itu namanya apa? Gitu. Pasti pada nggak bisa baca karena belum disampaikan. Kemudian mereka minta ya kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan bahwa ajarannya benar. Kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari katibah itu. Ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Itulah tantangan Nabi. Kalau saya nggak ada tantangan kayak gitu. Percaya ini nggak percaya sudah gitu. Ini tapi demi masyarakat itu beriman disanggupi itu. Oke, aku akan mohon pada Allah supaya Allah mengeluarkan sapi dari unta dari batu yang bernama katibah itu. Padahal nggak masuk akal itu. Ya, pahit-pahitnya apa? Orang gila gitu kalau nggak berhasil. Iya kan? Nah, akhirnya setelah mereka itu mengajukan untuk beriman itu, kalau dia berhasil, Nabi Saleh berhasil mengeluarkan unta dari batu tersebut, itu ya sudah bikin perjanjian. Uhud wa mawathiq itu perjanjian. Dah perjanjian. Setelah perjanjian disepakati ini, ya Nabi Saleh bangkit, kemudian sholat. Kemudian berdoa pada Allah. Ya. Salat, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Mintanya apa? Ya Allah, aku ingin kaumku beriman karena saudara mereka. Saudara Nabi Saleh. Mereka mau beriman ya Allah kalau ada unta keluar dari batu itu. Itu Ustaz. Nah, salat ini sebagai sarana. Makanya apa? Berdoalah dengan tawasul amal soleh. Dah ya. Kemudian taharrakat tilka sakhrah. Batu besar yang bernama apa tadi? Katibah itu bergerak. Terus kemudian muncul naqah jaufa. Ya, muncul naqah tadi, unta itu muncul dari batu itu. Seperti yang mereka inginkan. Itu kan ajaib. Dan itu yang mereka inginkan. Harapannya tidak berhasil supaya mereka tidak mengikuti Nabi Saleh. Ternyata muncul. Ya kan? Ternyata muncul seperti yang mereka inginkan. Terus kemudian setelah itu muncul, amana ra'isul qaum. Pemimpin kaum itu beriman. Ada enggak? Ada ya? Oh, enggak saksi mata saya. Saksi ahli. Jadi saya baca. Ibnu Katsir menyampaikan kepada kita rahimahullah, maka kita beruntung punya ulama itu. Ada yang beriman dan dia itu posisinya ra'isul qaum, pemimpin kaum. Namanya siapa? Junda bin Amr. Wa man kana ma'ahu ala amrihi. Terus dia suruh orang lain. Berarti toksid bukan? Bukan, ngajak untuk berbuat baik, ngasih madu. Ayo, itu kan bukan racun. Itu, ada yang beriman di antara mereka, tapi ada juga yang tidak beriman. Itu kan? Jadi, akhirnya terbelah. Pemimpin mereka itu, pemuka kaum itu terbelah. Di antaranya Junda tadi ini beriman, terus dia ngajak orang lain, ayo beriman. Benar yang disampaikan. Ayo kita harus penuhi janji kita. Termasuk yang diselamatkan atau enggak kalau begini? Diselamatkan. Tapi ada juga pemimpin yang menolak. Karena dia orang kaya dan orang pintar. Tapi tidak beriman dan tidak beradab. Akhirnya apa? Dia rela disebut orang yang ingkar janji. Maka di antara orang itu namanya Du'ab bin Amr bin Labid. Masih saudara? Masih. Ya, ketika Junda ini mengajak ayo beriman, kita penuhi janjinya. Ini, Du'ab ini, itu yang jadi racun dia. Jangan beriman. Ketika ada orang ingin beriman memenuhi ajaran Junda, dilarang.
Kayak cukup itu ya. Oh, terus dibaca sampai habis waktunya. Cukup itu ya? Cukup. Berarti ada yang beriman? Ada. Dengan melihat apa itu? Bukti. Jadi saat itu ternyata orang yang menepati janji juga ada. Dia ngajak orang lain, ya ayo tepati janji. Karena kalian semua sudah berjanji. Tapi ternyata juga di antara orang-orang yang berjanji itu ada orang-orang yang dusta. Dia diam saja, tidak ngajak orang lain supaya dia tidak berdusta sendirian. Itulah setan. Nggak mau masuk neraka sendiri, dia ajak antum. Yuk ke neraka, ayo ke neraka. Ini loh programnya, ini bagus-bagus. Dan antum senang itu program itu dari setan itu, antum ikut semua. Program dari Allah, dari Rasul, antum susah ikut. Padahal sudah dikasih hadiah itu. Susah ikut. Apalagi nggak ada hadiahnya. Wallahu alam itu. Alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillah punya ini Ustaz jawab. Baik, syukur Ustaz. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung kajian. Ini informasi terakhir. Fan Ta'lim itu setiap Jumatnya sekarang insya Allah ada kajian. Di kajian pekan pertama, nanti setelah ini kajian Jumat setelah ini, itu ada Ustadz Fahmi Hasan Nugroho dengan membahas kajian fikih dasar. Buat teman-teman yang sudah belajar fikih, ini boleh banget ikut nanti kajian fikih dasar sebagai tambahan ilmu dan sebagai juga wawasan hasanah. Kemudian di kajian pekan kedua dan keempat bersama beliau, Ustadz Hamid Gufron, yaitu membahas kisah para nabi. Hari ini Nabi Saleh, nanti berikutnya Nabi apa Ustadz? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Itu berarti pas nggak? Masya Allah, bakal seru banget karena bertepatan nanti dengan hari raya yang akan kita semua peringati. Seperti itu. Kemudian di pekan ketiga bersama Ustadz Bambang Ridho, yaitu kajian sirah manajemen pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk teman-teman yang ingin berkhidmat di kajian Fan Ta'lim, boleh nanti setelah acara ini di sebelah kiri saya, kumpul aja di situ. Nanti akan ada arahan dari panitia. Kemudian bagi sobat Fan Ta'lim yang ingin bersedekah, boleh banget. Insya Allah semua makanan apapun itu akan kembali lagi kepada sobat semua, insya Allah. Kemudian adapun kain celeng yang tadi beredar itu insya Allah menjadi operasional Fan Ta'lim semuanya dari jamaah maupun jamaah seperti itu. Insya Allah kami hanya mengharapkan ridha Allah, tidak ada yang lain. Baik, sudah selesai Ustaz? Mungkin ada penutup dari Ustaz atau cukupkan saja? Cukup ya Bu ya. 8:30. Oh, Ya, doanya saja. Semoga kita semua istiqomah. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang hadir jadikan orang kaya yang beriman. Orang pintar yang beriman pada Allah, hidupnya selalu tenang dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah sampai di sini saja. Sampai bertemu nanti di Jumat pekan depan, insya Allah. Bersama ini kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.